Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Tentunya puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat yang tak terhingga kepada kita. Dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam yang tetap ada pada diri kita, dan tentunya nikmat kesehatan dan kesempatan keluangan waktu, sehingga pada malam ini kita sama-sama dapat menunaikan sholat isya berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini telah mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu jemaah masjid rahimahumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1447 Hijrah, atau pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, saya mendapat amanah dari takmir masjid untuk mengisi kultum kuliah ini. Sebenarnya bukan kuliah, ini hanya berbagi, sharing tentang pengetahuan agama Islam kepada Bapak dan Ibu semua. Judulnya adalah seperti dijelaskan tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan penuh berkah dan kebaikan, di mana amal kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang bunyinya bahwa dalam bulan biasa pahala setiap kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Namun dalam bulan Ramadan pahala amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, dan amalan yang sunnah disamakan pahalanya dengan pahala amalan wajib di luar Ramadan. Namun Bapak Ibu, sebaliknya setiap perbuatan buruk di bulan Ramadan juga, sekecil apapun, akan ditingkatkan nilai dosanya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, maka takutlah kalian di bulan Ramadan, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pada bulan Ramadan tersebut, dan begitu juga dengan amalan-amalan keburukan. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sekecil apapun pahala di bulan ini menjadi luar biasa keutamaannya. Namun sebaliknya, setiap perbuatan yang buruk, dosa sekecil apapun, ikut ditingkatkan pula nilai dosanya. Bapak Ibu jemaah masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, atau yang kita kenal juga dengan fastabiqul khairat,
merupakan sebuah anjuran dalam Islam agar bersegera dalam melakukan kebaikan. Anjuran ini diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini merupakan sebuah anjuran dalam Islam agar setiap Muslim bersegera dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Semangat seorang Muslim dalam mengerjakan kebaikan atau fastabiqul khairat ini tidak hanya berlaku di sebagian hal dan meninggalkan sebagian yang lain. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, seperti tertulis dalam buku tafsir As-Sa'di, semangat fastabiqul khairat ini harus dimiliki di setiap ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahim rahimahullah, dijelaskan pula bahwa fastabiqul khairat ini memberikan 3 manfaat bagi orang-orang yang melaksanakannya. Yang pertama, manfaatnya adalah memanfaatkan waktu secara efektif. Hal ini karena orang yang gemar melakukan kebaikan akan senantiasa mengisi waktu luangnya dengan amalan yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah SWT tidak akan terbuang dengan sia-sia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang bunyinya Faidah Barokah Mansur, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Ayat ini mengandung makna semangat produktivitas dan selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah maupun beramal saleh. Kemudian manfaat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa energi atau tenaga atau bisa diartikan pula kekayaan atau kekuasaan yang dimiliki akan senantiasa tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif yang penuh dengan kebaikan. Ini akan mendorong kita agar tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki. Harapannya tentunya energi, tenaga, atau waktu yang kita miliki senantiasa dimanfaatkan untuk amal soleh yang akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Kemudian manfaat yang ketiga adalah terhindar dari pengaruh setan. Setan senantiasa berupaya menyesatkan manusia dengan menggoda dan membisikkan perbuatan maksiat. Maka dengan melakukan fastabiqul khairat ini, menjergerakan untuk berbuat baik, hal ini akan menjauhkan manusia dari pengaruh setan. Seringkali ketika kita akan melakukan perbuatan baik, ketika itu pula kadang-kadang kita berpikir masih ragu-ragu, maka hal ini setan akan masuk untuk mempengaruhi agar perbuatan baik ini tidak dilaksanakan. Dengan fastabiqul khairat, menjergerakan untuk segera berbuat baik, maka akan menutup kesempatan bagi setan untuk menggoda kita. Bapak Ibu jemaah masjid Allah, sebagai penutup, marilah kita senantiasa melaksanakan fastabiqul khairat ini, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang hidup kita.
dan lakukanlah segala kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menjadi wasilah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Paling tidak ada 4 hal, yaitu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, bahkan dalam hal kebiasaan yang ada. Dalam hal ibadah contohnya adalah melakukan sholat, puasa, atau iktikaf, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau bahkan berlomba ketika sholat berjamaah berebut untuk menepati saf terdepan, merupakan fasta terbaik dan lain sebagainya. Kemudian tentang muamalah, di antaranya menyambung tali silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan menyantuni anak yatim dan sebagainya. Dalam hal akhlak, di antaranya yaitu berlaku jujur, menjaga amanah, menepati janji, berlaku adil, bersikap pemaaf, menerima tamu dengan baik, bertutur kata yang sopan, tidak mencela orang lain dan sebagainya. Dalam hal kebiasaan atau adat, salah satu Fastabikul Khairat yang dilakukan di antaranya adalah berlomba untuk menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan, bahkan menyiram tanaman yang kekeringan, memberi makan hewan yang kelaparan, menyingkirkan paku yang terletak di jalan, dan lain-lain. Banyak sekali kebaikan yang semuanya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat ikhlas, akan sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit berbagi tentang pengetahuan agama Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas salah dan hilaf atas penyampaian materi ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.